Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan baca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang lapang dada dalam jual beli dan memaafkan orang yang menyesal. Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh Allah akan merahmati seorang yang lapang dada jika menjual dan jika membeli dan jika menagih hutang. Jabir radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah telah mengampuni dosa seorang yang dahulu sebelum kamu karena ia lapang hati, ringan jika menjual, juga tidak membeli, juga jika membeli dan jika menagih hutang. Al-Baihaqi meriwayatkan, terimalah tawaran pertama, yakni jika sudah untung, karena laba yang berkah itu dalam kemurahan hati atau lapang dada. Abu Umar berkata, Az-Zubair seorang pedagang yang beruntung, dan ketika ditanya, dengan apakah kamu mencapai kemajuan dalam dagang? Jawabnya, saya tidak suka membeli sesuatu yang cacat dan tidak ingin menambah keuntungan, yakni jika dalam penawaran itu sudah untung segera diberikan, dan Allah yang memberkahi sekehendaknya. Hikayat, dahulu Asari As-Sakoti, pedagang di kota Baghdad, dan ia telah menentukan keuntungan 5% dalam menjualnya. Dan ketika pada suatu masa ia membeli kenari seharga 600 dinar, kemudian melonjak harga barang-barang sehingga makelar datang padanya dan berkata, kini harus menjual dengan keuntungan 30%. Jawab Asari, aku tidak akan melebihi keuntungan dari 5% dan tidak akan merubah niatku. Jawab makelar, saya juga tidak akan menjualkan barangmu
kurang dari harga kini. Maka akhirnya makelar tidak mau menjualkan dan Asy'ari tidak merubah pendiriannya. Al-Baihaqi meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membatalkan penjualannya dan memaafkan terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Hikayat, seorang pedagang yang soleh membeli madu seharga 30.000 dirham. Tiba pada esok harinya harga madu melonjak 2 kali lipat. Maka penjual madu itu merasa menyesal atas penjualannya kemarin itu. Maka diberi nasihat oleh kawan-kawannya, jika kamu ingin mengembalikan madumu tanpa kerugian sedikit pun, maka keluarlah besok pagi untuk sholat subuh bersama guru yang membeli madunya itu. Kemudian jika telah selesai sholat dan berdoa, segera kamu mendekat dan memberi salam padanya. Kemudian berkata, saya merasa menyesal terhadap penjualan madu padamu itu. Maka ketika guru mendengar kata-kata itu, segera ia memanggil sahayanya dan berkata, bangunlah dan kembalikan pada orang ini semua madunya. Maka ada di antara yang hadir berkata, hari ini harganya sudah berlipat 2 kali. Masa kamu kembalikan begitu saja? Jawab guru itu. Pergilah dariku, saya telah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang membatalkan pembeliannya pada orang yang menyesal dalam penjualannya, maka Allah akan memaafkan kesalahannya, dosanya pada hari kiamat. Apakah saya tidak suka membeli maafnya Allah atas kesalahan dan dosaku dengan 30.000 dirham? Lalu ia terima kembali uang 30.000 dirham dan mengembalikan madu pada penjualnya. Ketahuilah bahwasanya haram menjual di atas jual, yaitu jika seorang berkata, kembalikan barang itu dan akan saya berikan padamu yang lebih baik dengan harga yang sama, atau sama barangnya tetapi lebih murah harganya. Demikian pula haram najsi, yaitu menawar barang tidak untuk membeli tetapi untuk menjerumuskan orang lain supaya ditawar lebih tinggi atau supaya diambil barang itu. Demikian pula haram menawar barang yang sedang ditawar orang lain sehingga ditinggalkan oleh penawar pertama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan demikian marilah kita suka berlapang dada dalam berjual beli dan memaafkan orang yang menyesal, karena akan mendapatkan kerahmatan Allah besok di hari kiamat. Semoga kita semuanya termasuk orang yang mudah memaafkan, sehingga besok di hari kiamat Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita
menjadi manusia yang selamat, berbahagia dari surga, berbahagia dari dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.